kelompok 5 di kelas pelatihan Artificial Intelligence Design dan Instruktur dari Kominfo tahun 2021. Kami dari kelas ITB 05 kelompok 5 yang mengangkat topik tentang klasterisasi data sekolah dasar di Kabupaten Bogor. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bu Marisa Herlina, dan saya sendiri Ardi Wicaksono Santoso, dan juga ada Pak Ashari Wicaksono. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas dari negara adalah memberikan pendidikan yang layak dan merata. Kemudian pendidikan yang layak itu perlu dijaga mutunya, dan itu bisa dilihat untuk melihat mutu dari suatu pendidikan dapat dilihat dari rasio peserta didik per guru dan rasio peserta didik terhadap kelas. Karena semakin kecil rasionya, maka diharapkan mutu yang didapatkan juga semakin baik. Nah, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Sehingga di proyek akhir ini kami mengangkat tentang mutu pendidikan di pendidikan dasar yang kami lihat berdasarkan rasio guru dan peserta didik, di mana kalau berdasarkan peraturan menteri tersebut, setidaknya sekolah dasar itu memiliki rasio guru dan peserta didik adalah satu guru mengajar 32 siswa, seperti itu. Nah, kemudian kami akan membuat suatu klasterisasi data pendidikan, dan yang kami ambil adalah data pendidikan dari Kabupaten Bogor. Nah, kami mulai dengan mengambil data. Data kami unduh dari laman Dapodik Kemendikbud. Kemudian kami arahkan ke data Kabupaten Bogor, di mana di Kabupaten Bogor tersebut ada 40 kecamatan. Nah, data yang kami unduh itu formatnya berupa file Excel, di mana dalam dataset per kecamatan tersebut ada 14 kolom, dan jumlah barisnya tergantung dari masing-masing kecamatan. Nah, 14 kolom itu adalah ada nomor sekolah, kemudian NPSN, jenjang pendidikan, status, kemudian kapan sinkronisasi, karena ini merupakan data dapodik, jumlah sinkronisasi berapa kali, kemudian jumlah siswa didik, rombongan belajar, guru, pegawai, ruang kelas, ruang lab, dan ruang perpustakaan. Nah, sehingga dari data Excel tersebut perlu dilakukan penyiapan data atau data preparation. Nah, berikut adalah contoh dataset dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor. Kami ambil satu contoh, ini data sekolah di Kecamatan Bojonggede, bentuknya formatnya Excel seperti ini. Kemudian data Excel tersebut kami olah menggunakan Python. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika data Excel tersebut dibuka, dan di sana muncul ada baris yang pertama adalah karena merupakan judul dari tabel data sekolah, sehingga mungkin perlu dilakukan hal yang selanjutnya adalah preparation data, seperti yang sudah disampaikan di awal. Tahap selanjutnya adalah data preparation. Pada data preparation ini, data pokok pendidikan dari 40 kecamatan tersebut, kami ambil kolom-kolom yang diperlukan saja. Kemudian kami juga menambahkan ID kecamatan, di mana ID kecamatan ini kami generate secara manual menggunakan 3 huruf yang merepresentasikan nama kecamatan. Kemudian untuk sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, kami menambahkan kolom peserta didik dibandingkan guru dan peserta didik per kelas. Nah, kemudian dari data yang ada, kami melakukan substitusi untuk setiap data yang tidak ada isinya atau none dengan 0, seperti itu. Kemudian di akhir kami melakukan penggabungan dataset dari 40 kecamatan tersebut menjadi satu buah dataset besar Kabupaten Bogor. Nah, proses data preparation adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami hanya mengambil kolom-kolom yang diperlukan saja, dan berikut implementasinya
preparasi data di Python seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa kami menghilangkan atau tidak menggunakan mendrop ya, dengan menggunakan perintah drop kita mendrop beberapa kolom dengan indeks tertentu sehingga kolom yang digunakan atau tabel yang tergenerate setiap kecamatan menjadi seperti ini. Kami juga menambahkan ID kecamatan seperti ini, misalkan dari kecamatan Babakan Madang, kami tambahkan ID BBM seperti itu. Oke. Kemudian kami tambahkan kolom bagian rasio peserta didik dan guru dan juga rasio peserta didik per kelas. Kemudian kami juga mengganti data-data atau baris yang tidak ada datanya atau none tadi dengan 0 seperti itu. Nah, kemudian data dari masing-masing kecamatan yang berjumlah 40 tadi kemudian digabungkan menjadi satu dataset besar Kabupaten Bogor, data sekolah Kabupaten Bogor. Nah, data sekolah Kabupaten Bogor inilah yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan model klasterisasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Marisa Herlina. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi analisis di proyek ini. Yang pertama yaitu kita harus menghitung dulu atribut rasio PD per kelas dan rasio PD per guru karena memang raw datanya hanya tersedia peserta didik, kelas, dan guru ya untuk datanya. Jadi pertama kita hitung dulu rasio PD per kelas dan rasio PD per guru. Setelah itu kita akan menggunakan dua metode clustering yaitu clustering K-means dan juga DB-scans. Dan setelah itu kita akan membandingkan mana hasil clustering yang terbaik antara K-means dan DB-scans. Setelah itu kita akan menampilkan deploy model cluster terbaik di dalam website. Next. Ya, ini adalah input data dan clustering. Jadi pertama kita input dulu datasetnya. Setelah itu kita akan menjalankan K-means clustering dan juga DB-scans clustering. Next. Ya, untuk K-means clustering yang pertama kita lakukan adalah kita melihat berapa cluster yang optimal dari metode elbow method. Nah, di sini grafik elbow methodnya sudah terlihat dan ternyata cluster yang paling optimal itu adalah 3 cluster ya atau 2 di sini. Oke, next. Nah, ini adalah scatter plot dari rasio PD per kelas versus rasio PD per guru. Nah, di sini kalau kita lihat klasterisasi K-means ini sudah membagi scatter plot ini menjadi 3 warna ya, ada yang kuning, hijau, dan ungu. Nah, nanti untuk karakteristik dari setiap cluster akan kita lihat di box plot berikut ini. Nah, ini adalah box plot atribut dari rasio PD per guru dan juga rasio PD per kelas. Jadi di sini kita melihat box plot atribut ini berdasarkan cluster yang dihasilkan oleh K-means. Dan ternyata cluster yang terbesar itu adalah rata-ratanya itu ada di cluster 0, berikutnya itu adalah yang kedua itu cluster 1, dan yang terakhir cluster 2 adalah cluster yang rasio PD per guru baik PD per kelasnya yang paling kecil. Nah, kalau di sini kita lihat pembagian clustering yang paling terlihat itu ada di atribut rasio PD per kelas, yaitu yang di kanan. Nah, kalau di sini kan dia agak terklasterisasinya lumayan baik gitu ya dibandingkan dengan yang rasio PD per guru. Kalau di atribut rasio PD per guru itu overlapnya cukup besar ya antara cluster 0 dan cluster 1 seperti yang dilihat pada box plot. Jadi tidak terlalu berbeda gitu maksudnya karakteristik antara cluster 0 dan cluster 1. Sedangkan untuk di rasio PD per kelas itu lumayan jelas terlihat ada perbedaan sebaran yang jelas di antara cluster-cluster 0, 1, dan 2. Next. Nah, ini adalah hasil dari DB-scans. Yang ini merupakan scatter plot juga, scatter plot rasio PD per guru dan scatter plot dari rasio PD per kelas. Namun DB-scans ini memang kelebihan dia adalah dia bisa mendeteksi outlier ya. Dia bisa mendeteksi outlier dan ternyata di sini klasternya yang dipilih adalah 3 yang bisa terbentuk gitu ya. Dan di sini kalau dilihat ini adalah warna kuning, hijau toska, dan juga warna biru ya. Itu adalah klaster yang terbentuk. Sedangkan yang ungu itu adalah cluster noise atau cluster pencilan yang dia tidak bisa dimasukkan ke dalam klasterisasi. Next.
Nah, ini adalah box plot atributnya yang dihasilkan dari cluster DB-Scans, dan ternyata kalau yang di sini perbedaannya adalah untuk anggota 1 dan 2, cluster 1 dan 2, itu memang anggota-anggota yang beda sendiri gitu ya. Kalau di cluster 1 itu adalah sekolah-sekolah yang data-datanya rasionya itu adalah 0. Artinya apa? Kalau sekolah yang 0 ini memang ada yang tidak aktif ya. Ada kemungkinan dia adalah sekolah yang tidak aktif, dan juga dia adalah sekolah yang mungkin belum mengupdate datanya di Dapodik gitu. Jadi makanya rasio PD per gurunya itu bisa 0 ya. Mungkin ini adalah kelompok sekolah yang seperti itu. Dan untuk yang kedua, yang di klaster 2, itu klasternya sekolahnya ini merupakan sekolah yang ideal karena dia sudah pasti di bawah 32 untuk rasio PD per guru maupun rasio PD per kelas. Nah, karena dia yang klaster kedua adalah klaster ideal, kalau yang klaster ketiga ini campur aduk sebenarnya. Nah, kalau dilihat kalau di klaster ketiga ini sekitar Q1-nya itu kan sekitar 20 sekian ya. Kalau Q1-nya sekitar 20 sekian, artinya 25% dari data itu sebenarnya sudah memenuhi sekolah ideal. Tapi 75% sisanya itu belum memenuhi. 75% sisanya ada yang sudah sedikit memenuhi, ada yang belum. Karena memang di sini kalau kita lihat Q2-nya pun mendekati 35 ya, mendekati sekitar 30. Oke. Untuk detailnya ini akan kita lihat di deskriptif statistik yang setelah ini. Nah, ini adalah deskripsi statistik ya dari box plot yang tadi yang dihasilkan klasternya oleh cluster DB-Scans dan juga cluster K-means. Kalau kita lihat, nah yang tadi di sini untuk yang cluster DB-Scans, untuk yang cluster 0, Q1-nya itu adalah 24 dan Q2-nya itu adalah 32. Nah, Q2 yang 32 ini artinya bahwa rata-rata ya 50% dari cluster 0 itu memenuhi sekolah yang ideal. Tapi untuk 50% sisanya dia tidak memenuhi sekolah ideal gitu. Jadi intinya karena dia ada yang 50% kurang dari 32 dan ada 50% yang lebih dari 32. Nah, ini artinya benar-benar di satu klaster itu 50% ideal dan 50% tidak ideal gitu ya. Jadi dianggapnya itu sebagai satu klaster. Dan next kita akan lihat perbandingan performa clusteringnya. Nah, ini adalah pengukuran performa metode clustering. Kita memakai silhouette coefficient sama Davis-Baldwin score. Nah, itu disingkat jadi SS dan DB. Kalau di sini kita lihat jumlah klaster yang 2-3 tadi yang yang kita sudah lihat dia sepertinya optimal di 2 atau 3, itu yang untuk K-means silhouette score-nya dan DB score-nya kita lihat ternyata kalau dari sisi silhouette score itu lebih besar yang di 2 klasternya. Tapi ternyata yang ketiga itu lebih rendah. Namun di DB terkecilnya itu adalah DB yang klasternya 3 gitu. Jadi untuk yang dari segi DB itu klaster ketiga merupakan klaster yang paling bagus untuk K-means. Nah, untuk yang silhouette score kita lihat di sini ternyata dari DB-Scans itu yang terbaik adalah yang klasternya jumlahnya 1, alias dia tidak bisa mengklasterisasi sama sekali gitu ya. Jadi kalau yang di sini memang kalau yang tadi klaster ketiga itu cukup jelek di silhouette score-nya untuk yang DB-Scans dan juga untuk yang SS dan untuk yang DB-Scans dia juga cukup jelek juga gitu karena angkanya cukup besar gitu. Nah, jadi kalau untuk pembagian clustering ini memang sepertinya yang terbaik itu adalah yang K-means. Karena K-means itu walaupun dia masih ada yang overlap salah satunya, tapi dia masih bisa membagi gitu ya, mana yang benar-benar terpisah gitu, benar-benar terpisah walaupun memang tidak seperti yang si DB-Scans yang tadi yang bisa mendeteksi outlier seperti itu. Next-nya akan dijelaskan deploy model oleh Bapak Ashari. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah terkait deploy model, di mana deploy model ini adalah suatu proses untuk membuat model sehingga model yang telah kita buat ini bisa dijalankan di lingkungan produksi. Dan juga kita akan bisa melihat prediksi
dengan sistem perangkat lunak yang lain. Kemudian juga deploy model ini yang memberikan prediksi, kita menggunakan berbasis website seperti itu. Beberapa langkah yang digunakan yaitu yang pertama adalah merubah data atau format dari notebook Jupyter ke format .pkl, di mana pada proses ini kami menggunakan package Pickle. Dia dapat dilihat dengan memasukkan import Pickle, kemudian pickle.dump, kemudian model, dan juga kita merubah model yang kita buat tadi dari format .ipynb ke dalam format .pkl. Kemudian next. Nah, kemudian setelah data yang kita buat tadi ke dalam format .pkl, kita juga deploy model di program Python. Yang pertama adalah di sebelah kiri atas, ini adalah untuk inisiasi, kemudian berikutnya adalah clustering function, kemudian kita akan mendapatkan jalannya model tersebut, apakah bisa dijalankan atau tidak, seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah terhadap deployment model. Next. Kemudian dari langkah yang tadi kita sudah ada model, kemudian diubah ke format .pkl untuk bisa dibaca, kemudian kita juga membuat suatu user interface dengan format .html, di mana format ini dibutuhkan untuk bisa di model tadi .pkl itu dijalankan dengan format website seperti itu. Yang di sebelah kiri ini adalah tampilan yang dibuat nanti untuk tampilan webnya. Jadi seperti itu, di mana ada judul klasterisasi sekolah dasar, kemudian di label untuk memasukkan input yang pertama adalah rasio peserta didik atau guru, kemudian label kedua adalah rasio peserta didik per kelas, sehingga nanti dihasilkan dari model tersebut apakah atau masuk ke dalam klaster mana, seperti itu. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh screenshot dari deploy model, di mana klasterisasi rasio peserta didik per guru diinputkan 20 dan juga rasio peserta didik per kelas itu juga diinputkan 20, di mana sekolah tidak masuk dalam klaster yang atau prediksi yang kita buat. Mungkin kita akan mendemokan deploy model secara langsung. Baik, ini adalah user interface dari model yang telah kami buat, di mana kita akan mencoba memasukkan nilai 20, kemudian juga rasio peserta didik juga 20, kemudian kita running atau submit, maka sekolah tidak masuk dalam klaster. Nah, di model ini kita bisa mencoba dengan berbagai rasio hingga kita bisa mengetahui apakah sekolah tersebut masuk ke dalam klaster yang sesuai atau tidak. Mungkin bisa dicoba nanti untuk HTML-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 di kelas ITB 05. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.